Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutakin Nekiram SPD. Saya merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Negeri Hulu. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Rengat Barat. Pada saat ini saya akan mewawancara Kepala SMP Negeri 1 Rengat Barat, Ibu Kristina Tuti, dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal sebagai pemimpin pembelajaran. Marilah kita saksikan sama-sama wawancara tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya Ibu? Mohon maaf saya mengganggu kesibukan Ibu sebagai pimpinan di SMP Negeri 1 Rengat Barat. Kami dari CGP Angkatan 9 Bu ditugaskan untuk mewawancara pimpinan tentang pengambilan keputusan yang berasas kebajikan, nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Boleh saya minta waktu Ibu? Ya. Oke. Mungkin kan selama Ibu menjadi kepala SMP Negeri 1 Rengat Barat, banyak hal-hal yang sudah Ibu lewati. Apakah itu permasalahan-permasalahan dengan siswa, permasalahan di dalam guru, kawan-kawan guru, mungkin sudah biasa ya, sudah alhamdulillah. Mungkin ada beberapa yang akan saya tanyakan ini Bu, yang mungkin menyangkut permasalahan siswa juga boleh, nantinya permasalahan dengan guru juga boleh. Mungkin selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau misalnya kita menghadapi masalah yang kasus dilema etika, mungkin ini kita ambil contoh aja dengan anak murid ya. Kalau misalnya ada seorang anak mungkin dia ini mempunyai keahlian bidang olahraga, terus mungkin dia diundang untuk menghadiri perlombaan ke kabupaten, baru ini kan memerlukan waktu yang sangat mahal, sehingga jam belajar di sekolah kan tertinggal, otomatis nilai-nilai yang dia pakai sesuai dia berbuat tugas, dia tak menentukan tugas. Nah di sini kita juga istilahnya ada rasa peduli kita, rasa simpati kita kepada anak itu, karena anak itu juga membawa nama sekolah untuk diapakan. Berarti sama-sama besar posisinya Bu ya. Di satu sisi anak ini mengharapkan nama sekolah, mungkin di satu sisi lagi nilainya kurang, tapi guru mungkin bertindak kosong, nilai kosong bagaimana ya Bu ya. Sama-sama. Jadi antara dilema etika sama dengan bujukan moral ini, Ibu bisa membedakan ya? Kalau bujukan moral misalnya gini, misalnya kita kan di sekolah ini kan lagi berbagai ragam heterogen status sosial orang tua. Mungkin ada salah seorang anak yang katakanlah terpandang, tapi anaknya itu mungkin si anak sendiri mungkin kemampuan yang malas lah istilahnya, jarang sekolah dan sebagainya. Jadi karena dia bukan pemuka di masyarakat seperti itu, mungkin karena untuk supaya tidak malu kan, supaya anak naik dikasihlah guru-guru tak sebagai seragam. Oh, gratifikasi Bu ya, gratifikasi Bu ya. Berarti ada pertentangan dengan memberi sesuatu untuk masuk ke satu modus lagi. Ya modus ya Bu ya, berarti ada pertentangan dengan hukum Bu ya. Oke. Berarti selama ini Ibu memahami antara dilema etika dengan bujukan moral. Kemudian Bu, selama Ibu menjadi pimpinan di sekolah ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita seharusnya juga mengadakan rapat dengan pihak-pihak yang berhubungan. Kita ambil mungkin dengan guru-guru yang bersangkutan dengan si anak tadi atau yang mempunyai terkait latarnya, kita ambil keputusannya dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Oke, tentunya di dalam mengambil keputusan tersebut, Ibu mempunyai langkah-langkah. Adakah langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Maksudnya, jadi langkah-langkahnya mungkin kita akan ini dulu mengumpulkan pihak-pihak terkait dulu. Saya kita di kejadian
siapa misalnya anaknya, Iya. kemudian orang yang sekelilingnya, mungkin ada temannya sebagai saksi, kemudian guru, kemudian kita bawa mungkin ke ngajukan ke BK, kemudian kita panggil orang tuanya, dan mungkin kita di situ kita selesaikan bersama-sama kasusnya. Iya. Kalau seandainya kasus anak yang bermasalah, kalau seandainya kasus yang seperti kasus anak yang berprestasi tadi Bu, itu bagaimana tuh? Langkah-langkah menyelesaikannya? Kita juga ini kalau kita panggil guru yang bersangkutan, kita tanya kira-kira anak ini mungkin apakah dendamnya cuma karena tidak mengumpulkan tugas. Kalau sementara dia kan punya keahlian, Iya. kemudian kita tanya mungkin apa ada mungkin faktor lain yang membuat beliau itu tidak memberikan nilai itu. Tapi kalau saat tidak ada faktor lain, ya kita mendampingi saja. Dibantu anaknya tersebut ya. Berarti mengingat mungkin untuk masa depan anak ini juga ya Bu ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya kita berdasarkan ini adalah kenyataan yang ada di lapangan aja. Jadi untuk dilema etika itu kita betul-betul harus mencari dulu bukti dari guru itu tentang nilai yang seharusnya didapat anak. Kemudian dari anak sendiri, apakah dia itu tidak mengumpulkan, apakah karena cuma memang mewakili ataukah karena dia sudah mewakili tapi setelah itu dia malas sekolah gitu kan. Jadi kita kumpulkanlah bukti-bukti itu dan bentuk yang nyatanya gitu kan. Istilahnya kita bisa dengan logika untuk menerima alasan kenapa kita harus memberi dia Berarti memang ada hal-hal yang Ibu lihat ini, bagaimana anak ini berkontribusi terhadap sekolah dan juga bagaimana sikap dari guru-guru yang akan memberikan nilai ya Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Tantangannya mungkin kita ada sedikit rasa ingin menegakkan peraturan dan rasa kepedulian kita. Mungkin kalau berdasarkan peraturan kita kan harus absen anak juga harus kita. Tapi kita kan di sini kita utamakan rasa peduli kita, rasa empati kita bahwa anak itu sudah berjuang untuk daerah dan sebagainya. Berarti ada nilai kepedulian ya Bu ya. Walaupun bagaimanapun mungkin nilainya pelajaran banyak tertinggal, tapi bagaimana berjuang di sana mengharumkan nama sekolah, nama daerahnya itu ya. Selanjutnya Bu, pertanyaan saya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika seperti siswa yang berprestasi tadi tapi jarang masuk, apakah langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Mungkin jadwalnya itu kita bekerjasama dengan BK. Kapan kira-kira waktunya untuk membicarakan itu, misalnya dengan pemanggilan orang tua murid, berapa hari jaraknya yang bisa untuk memanggil orang tua, kemudian kita duduk sama-sama. Itulah mungkin waktu yang tidak lanjut, tidak istilahnya kita nanti tidak berulang kali untuk menyelesaikan kasus, tapi sekali jalan. Jadi kalau misalnya anak yang bermasalah ini kan Bu, tentunya biasanya memuncak itu kan di akhir semester ya Bu, kenaikan kelas atau apa. Tentunya apakah waktu-waktu ini tidak dibicarakan lagi seperti anak-anak yang mungkin nilainya kosong atau bagaimana? Bisa juga mungkin kita juga nanti kan membuat rapat dengan jadi kan ada pengkhususan untuk anak yang berprestasi. Tapi kalau misalnya untuk anak yang lain itu kan dia memang mungkin malas belajar, mungkin tidak ada untuk perjuangan dia saat tidak masuk itu kemana, kan tidak ada. Jadi kan nanti kan pas kenaikan kelas kita masukkan juga dengan jadwal, dengan alasan ini lebih khususan ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu, pertanyaan saya menyangkut dari anak yang berprestasi tadi tetapi jarang masuk ke sekolah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ya, mungkin dengan guru mata pelajaran bersangkutan kita bisa minta informasi, kemudian juga dengan guru-guru yang masuk di kelasnya, kemudian dengan guru BK, dan dengan mungkin orang tua kita minta keterangan bagaimana dengan anak
Baik, mungkin terakhir pertanyaan dari saya mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan pemimpin pembelajaran. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dalam? Jadi mungkin untuk anak-anak kita juga harus, kan mereka ini aset di masyarakat kan. Mungkin saat ini aja mereka berbuat seperti itu, tapi mungkin sesuai dengan perkembangan mereka akan berubah. Jadi di situ kita harus mengedepankan rasa peduli mereka, bahwa mereka suatu saat akan berubah menjadi baik. Jadi kita kita berusaha untuk membimbing, walaupun keputusan ada sedikit sanksi yang kita berikan mungkin, tapi itu tidak merugikan tidak memukul mental, sekaligus tidak membuat mereka down. Memupuk sikap ya Bu ya. Memupuk sikap agar nanti bertanggung. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Ibu yang sudah memberikan pelajaran yang luar biasa untuk saya sebagai CGP Angkatan 9 dalam kasus dilema etika yang sudah Ibu sampaikan. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Setelah melakukan wawancara bersama dengan Kepala SMP Negeri 1 Rengat Barat, Ibu Christina Tuti, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada refleksi ini. Yang pertama, perasaan tentunya saya merasakan sebuah anugerah bahwa pembicaraan dengan beliau memberikan banyak masukan kepada diri saya sebagai seorang CGP dalam hal menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, hal-hal menarik apa yang dapat saya temukan dalam wawancara tersebut? Seperti beliau sudah dapat membedakan antara yang mana itu dilema etika, yang mana itu bujukan moral. Seperti contoh pada kasus anak yang berprestasi. Di sana beliau sudah bisa menerapkan salah satu dari 4 paradigma, yaitu paradigma jangka pendek, jangka panjang. Kemudian 3 prinsip, yaitu prinsip berbasis pada rasa kepedulian, dan menerapkan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Walaupun dalam 9 langkah pengambilan keputusan tersebut masih tidak beraturan, tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selanjutnya, apa saja perbedaan yang saya temukan dengan pembelajaran dari modul-modul yang terdahulu ataupun modul 3.1 ini? Tentunya mungkin karena beliau bukanlah seorang guru penggerak, tetapi beliau sudah bisa menjabarkan yang mana itu paradigma etika, yang mana itu dilema etika dan bujukan moral. Kemudian berdasarkan hasil diskusi bersama beliau merencanakan tetap mengambil keputusan sesuai dengan dilema etika. Walaupun nantinya ada bujukan moral, tetapi beliau akan berpegang pada prinsip-prinsip dari etika. Kemudian apa saja rencana beliau ke depan? Tentunya beliau lebih memperbaiki lagi, lebih bijak dalam mengambil keputusan terhadap sebuah kasus atau dilema-dilema yang ada di sekolah. Terakhir, apa saja peran saya yang akan saya lakukan ke depan? Tentunya dari pengalaman wawancara ini saya mendapatkan sebuah pengetahuan besar, sebuah ilmu dari pimpinan sebuah lembaga atau institusi. Mungkin itu saja refleksi dari saya. Saya ucapkan salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.